Halo, assalamualaikum. Di depan kita ini sudah ada HP yang banyak dari teman-teman itu yang request untuk saya unboxing HP ini. Ya, ini HP harganya 999.000. Saya beli di harga segitu. Punya spesifikasi yang menarik sih, yaitu pakai Helio P23, layarnya lega 6 inch. Terus apalagi ya? Ya, ini intinya spesifikasinya itu sama dengan Gome Venmai Note. Tapi ini yang versi RAM 3/32. Kalau Venmai Note itu kan 4/64. Mungkin ini yang versi Cina ya, Gome S1 Plus. Oke, tampilan boxnya seperti ini. Di sini ada tulisan Gome, garansi distributor Blast. Oke, di bagian belakang seperti ini, Gome S1 Plus 3/32 GB. Oke, langsung saja kita buka aja. Oke, ini dia di dalamnya Gome S1 Plus, sama plug sama persis dengan Gome Venmai Note. Ya, memang kembarannya ini. Kemudian di sini ada kartu garansi dari Blast, distributor jelas, bukan garansi resmi. Di sini ada stiker IMEI. Ada buku panduan. Dan ada kabel USB. Yang tipenya ini masih micro USB ya. Kemudian di sini ada kepala charger, punya output 5 volt 1500 mAh atau 1,5 ampere. Dan ini yang terakhir ada SIM injector. Oke. Dan kita lihat di HP-nya. Gome S1 Plus ini berwarna grey. Masih ada plastik yang menempel di layar. Kita kletek untuk bagian depan. Oke, kemudian di bagian belakang ini juga ada, kita kletek juga. Sama aja dengan Gome Venmai Note, tapi ini versi yang RAM 3/32. Back covernya ini berbahan dari plastik polikarbonat dengan motif guratan melingkar seperti ini. Saya suka sih dengan motif seperti ini, karena nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Oke. Kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray atau slot SIM. Kita buka. Oke, dan ini tipenya hybrid. SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Dan di bawahnya ada sebuah tombol yang saya itu nggak tahu ya fungsinya untuk apa. Saya pernah pegang di Gome Venmai Note. Oke, lanjut di sisi bawah ada grill speaker, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon, dan port USB bertipe micro. Bagian belakang ada tulisan Gome, sensor pemindai sidik jari yang dilingkari dengan aksen chrome seperti ini. Seperti di kamera juga, ini ada aksen chrome seperti ini. Dual kamera, LED flash, dan di bagian depan ada layar yang cukup lega, yaitu 5,99 inch atau tepatnya itu 6 inch. Di sini ada kamera, terus sensor-sensor, lubang untuk earpiece. Dan saya ingat dulu di Gome Venmai Note ada notifikasi tempatnya di sini ya kalau nggak salah. Dan ini layarnya sudah melengkung ya, alias 2,5D. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, dan ini sekaligus sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan tadi juga sempat saya coba-coba. Seperti biasa, yang pertama kita langsung tes untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Oke, dan saya akui ini lumayan cepat. Oke, dan ternyata ini UI-nya nggak sama yang dipakai di Gome Venmai Note. Kalau Venmai Note itu kan pakai stok Android, kalau ini Gome OS. Tapi kalau launchernya ini masih ya stok Android sih. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini layarnya terlihat full tanpa terganggu oleh tombol navigasi yang ada di layar. Karena secara default cara mengoperasikannya seperti ini. Kita swipe di bagian bawah kanan ini untuk kembali. Oke. Terus kalau untuk home-nya bagian tengah. Dan recent apps di bawah kiri seperti ini. Oke. Saya suka dengan pengoperasian seperti ini karena ya menurut saya asik aja sih. Tapi ini tergantung selera masing-masing ya. Tapi ini bisa diganti kok dengan tombol navigasi yang ada di layar.
Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Dan ini sudah ada bahasa Indonesia, tapi tidak 100% bahasa Indonesia, karena di sini masih tercampur dengan bahasa Inggris. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita lihat di tentang ponsel. Androidnya ini 8.1.0 Oreo model Gome version 3.0, prosesor 2,3 GHz, RAM 3 GB, ROM 32 GB, resolusi layar 720 x 1440 atau HD+. Yang saya nggak suka dari versi Android 8.1 ini, kebanyakan terkena bug penyakit multi touch. Kalau untuk bermain game PUBG itu kerasa banget. Kalau selain game PUBG, untuk pengoperasian biasa atau game MOBA analog seperti Mobile Legends itu nggak kerasa. Cuma kerasa di game PUBG Mobile. Oke, langsung kita lihat di aplikasi AIDA 64. Sistem manufaktur. Ini kenapa Oukitel lagi? Apa hubungannya sih dengan Oukitel ini? Ini RAM 3 GB. Tadi sudah kita lihat ya, RAM 3 GB, internal storage 32 GB. CPU MediaTek Helio P23, 16 nanometer fabrikasi, octa-core 2,3 GHz. Asik. Ini clock speednya tidak diturunkan ke 2,0 GHz. Apalagi resolusi layarnya itu cuma HD+, pasti lebih ringan ya untuk render grafis. Ini dia HD+, GPU Mali G71 MP2. Baterainya cukup lumayan, yaitu berkapasitas 3500 mAh. Untuk kelengkapan sensor, jadi di sini sensornya banyak yang absen, sensor gyroskop, sensor magnet, dan sensor orientasi di sini nggak ada. Selanjutnya kita cek skor Antutu. Oke, skornya ini dapat di angka 94.000. Oke, di sini kita bandingkan dengan Snapdragon 625, ini Billion Capture. Di sini perbandingan skornya, skor CPU, GPU semuanya lebih unggul Helio P23. Di sini Snapdragon 625 dapat 75 ribuan. Tapi kalau penggunaannya sih menurut saya nggak beda jauh sih. Oke, kemudian ini kita cek untuk multi touch. Oke, dan untuk multi touch ini mendukung hingga 10 titik sentuhan. Selanjutnya kita lihat di bagian kamera. Tampilannya seperti ini. Di sini ada mode more, bokeh, foto, video, labs. Mode more kita pencet akan masuk ke mode seperti ini, manual, night shot, dan QR code. Manualnya di sini nggak ada manual fokus dan juga shutter speed. Untuk video ini bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080. Dan di sini sudah ada AIS ya. Bisa kita lihat stabilizer yang sifatnya itu elektronik. Untuk foto, oke, di sini maksimal 13 megapiksel. Ada watermark juga. Dan HP ini benar-benar sudah dilengkapi dengan AI ya. Tadi saya sempat coba, itu modenya otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi kondisi objek yang kita akan foto. Entah itu masuk ke mode portrait, terus landscape, atau HDR. Dan dua kameranya ini benar-benar real, bukan sekedar gimmick ya. 5 megapiksel sebagai depth sensor itu benar-benar berfungsi. Coba kita pakai mode bokeh, kita tutup lensa yang 5 megapiksel depth sensor. Nah, di sini ada peringatan lens convert. Kita buka, oke, kita tutup kembali. Nah, seperti ini. Dan bokehnya itu benar-benar bisa dibilang rapi, nggak sekedar bokeh area, tapi bokeh objek. Oke, dan berikut adalah beberapa contoh foto dan video yang saya ambil menggunakan Gome S1 Plus.
Selanjutnya langsung kita tes untuk bermain game PUBG Mobile. Secara default grafiknya itu dapat di settingan medium dengan settingan seperti ini, frame rate medium dengan grafik balance. Ini bisa di set ke HD dan juga frame rate high. Tapi saya nggak yakin akan lancar kalau dengan settingan seperti ini. Kita setting di grafik smooth dan frame rate high. Oke, ini masuk di lobby. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini lancar banget. Kalau di sini lancar itu masuk ke dalam gamenya itu malah lebih lancar. Kalau di lobby itu biasanya lebih berat. Sebenarnya main PUBG di HP ini tuh yang menggunakan MediaTek Helio P23, terus resolusi layarnya cuma HD+. Kalau soal grafik masih enak untuk dimainkan. Tadi settingan grafik smooth dengan frame rate high, tapi bukan berarti juga bebas dari frame drop. Frame drop masih ada tapi nggak sering. Yang jadi masalah dan bikin sebel itu ya tadi sudah saya jelaskan ya, kebanyakan bug di Android 8.1 Oreo kalau untuk bermain game PUBG. Bug multitouch, itu lock screen-nya sering ngaco. Itu yang bikin sebel, tapi ini bisa di fix sih. Kalian bisa gabung di grup Facebook Gome Fan Mainot. Gome S1 Plus dengan harga 999.000 menurut saya ini recommended untuk dibeli. Pakai prosesor MediaTek Helio P23 yang kalian nggak akan temukan di harga yang sama. Terus layarnya juga lega, 6 inch. Pengalaman saya pakai di Gome Fan Mainot dulu, ini baterai yang berkapasitas 3500 mAh nya itu juga termasuk awet. Mungkin masalahnya cuma buat game PUBG kalau kalian player PUBG, karena ya itu kebanyakan Android 8.1 Oreo itu bug multitouch itu akan kerasa banget loncat-loncat kalau untuk bermain game PUBG. Selain itu kalau untuk penggunaan seperti biasa, sosial media, chatting atau game Mobile Legends itu bugnya itu nggak akan terasa. Dan menurut saya kameranya hasilnya bisa dibilang bagus untuk harga HP di kelasnya. Dual kameranya itu real, bokehnya rapi dan sudah dilengkapi dengan AI. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gome S1 Plus.